Ya, izinkan saya mengenakan apa namanya songkok kehormatan ini teman-teman sekalian dan karena tadi orang-orang berpantun, saya ingin berpantun. Oh my God, banyak sekali Panjang bebannya namanya, hari Pak. ini, Pak. Dan hari ini panas, by the way. Um, Kalau kamu tidak mau makan daging sapi atau daging kerbau, tidak apa-apa. Ada daging salmon atau daging ikan sepat. Terima kasih juga untuk teman-teman FMI, DKT, dan juga PDIAI Riau. Hari ini mari kita sama-sama bahas terapi hormon dan KB darurat. So ya, saya izin teman-teman sekalian untuk men-share materinya. Apakah teman-teman sudah bisa melihat presentasinya di layar? Sudah. Oke. So, seperti pantun saya barusan, saya langsung saja teman-teman sekalian, kontrasepsi darurat terapi hormon. Sebelum kita jauh kemana-mana, then again, salam kenal terlebih dahulu. I'm Matt, though, your personal pharmacist. Jadi sebenarnya saat ini teman-teman sekalian, saya kalau boleh bercerita, izinkan saya bercerita. Saya saat ini sudah menjadi mahasiswa PhD di University of Washington, United States, dan juga kemudian terafiliasi kepada John Hopkins. Tapi baru akan mulai kelasnya, kemarin sudah mulai matrikulasi dan baru akan mulai di tahun depan, insya Allah. Jadi mohon doa restunya. Sekarang kita kembali kepada apa namanya materi pada hari ini. Izinkan pula saya menyampaikan mandat dari pemerintah, teman-teman sekalian. Jadi bicara tentang kontrasepsi darurat tentunya ada hubungan dengan keinginan kita untuk mencapai keluarga yang ideal. Jadi di dalam konteksnya Bapak Ibu, usia ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak itu penting untuk dipertimbangkan. Di mana usia ideal itu untuk menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Well, saya memang belum bisa mencerminkan ideal, tapi yang pasti saya normal. Jadi saya harapkan mohon doanya juga saya untuk apa namanya segera menemukan tambatan hati untuk mencapai ini. But yeah, I'm 30 years old and I'm still going on. Menikah di usia ideal ya, pria 25 tahun dan wanita 21 tahun. Teman-teman sekalian juga merencanakan jumlah anak adalah sebuah keharusan tentunya. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa di masa ini bangsa Indonesia dibicarakan oleh masyarakat global. Salah satunya adalah bahwa kita dinobatkan sebagai negara dengan kognitif rendah. IQ rata-rata Indonesia teman-teman sekalian berada di antara 70 sampai 79. Yang di dalam skalanya mohon maaf sekali dikategorikan bodoh. Dan tidak hanya itu teman-teman sekalian, tinggi badan bangsa Indonesia secara keseluruhan itu berada pada tingkat yang rendah, dan dengan kata lain kita berhadapan dengan stunting. Padahal teman-teman sekalian bicara tentang kehidupan masyarakat Indonesia, peradaban bangsa ini kita sudah lama sekali hidup. Sejak Donald Trump meletus sehingga pada akhirnya orang Afrika pindah ke Asia, terus kemudian terbentuknya beberapa genus Homo seperti Homo javanicus, Homo kemudian solosiensis, Homo floresiensis, kita masih ternyata berhadapan dengan apa namanya ketidaksempurnaan pertumbuhan bonus demografi. So ya, merencanakan jumlah anak itu penting, beri ASI eksklusif selama 6 bulan agar kemudian anak mendapatkan nutrisi yang dia perlukan baik secara makro maupun mikro dan terus menyusui selama 2 tahun. So stunting adalah persoalan bermakna yang perlu kita pertimbangkan. So, teman-teman sekalian, sebentar. Nah, jadi atur jarak kelahiran 3 sampai 5 tahun dan salah satu caranya adalah menggunakan kontrasepsi tentunya. Teman-teman sekalian, tidak hanya itu pula, ada pula alasan lain kenapa kita perlu untuk mengkonsumsi pil KB misalnya atau menjaga jarak kelahiran. Karena menurut CDC Amerika, 30% wanita mengalami kehamilan kembali dalam 18 bulan dan kehamilannya beresiko. Kenapa? Karena anak-anak yang lahir dari mereka, teman-teman sekalian, tidak jarang mengalami prematur, ada kemudian berat badannya sangat rendah atau mengalami resiko komplikasi, buta jangka panjang, lambatnya pertumbuhan dan gangguan paru-paru. Dan then again, tidak hanya perkara global, lokal nasional, tapi juga kemudian global masalah stunting, gitu. So, teman-teman sekalian, oleh karena itu pemahaman tentang KB, terutama juga kita tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan edukasi, itu penting.
Tapi sebelum kita beranjak tentang KB darurat, mari simak terlebih dahulu teman-teman sekalian tentang siklus menstruasi, kontrasepsi, menstruasi, dan kehamilan. Teman-teman, ini merupakan bagan yang sudah kita lihat sejak kelas 5 SD. Tapi nyatanya, teman-teman sekalian, banyak sekali teman-teman apoteker maupun non-apoteker, tenaga kesehatan yang belum secara apa namanya mendalam memahaminya atau belum secara leluasa mampu menjelaskannya kepada customer atau pasien. Mari coba saya bantu teman-teman sekalian. Ada beberapa, kelompok bagan di sini. Pertama adalah siklus uterin, kemudian siklus hormon, ovarium, dan kemudian hormon pituitari. Di antaranya ada FSH dan LH, dan kemudian siklus ovarian. Teman-teman, saat seorang wanita tidak menstruasi, maka dinding rahimnya, endometriumnya menebal. Sedangkan saat menstruasi sebaliknya. Jadi poin pertama teman-teman sekalian, saat tidak menstruasi, dinding endometrium menebal. Sedangkan pada saat apa namanya tidak menstruasi sebaliknya. Oke? Ini yang paling penting teman-teman sekalian. Dinding rahim menebal karena meningkatnya hormon progesteron. Estrogen akan meningkatkan produksi mukus. Jadi teman-teman, layaknya wanita itu mendapatkan eh, fitrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan keturunan. Setelah bagaimanapun bertemu dengan pujaan hatinya. Atau kadangkala dia terpaksa, misalnya karena korban kekerasan. But anyway, dia melanjutkan keturunan. So, sejatinya teman-teman sekalian, pertama ada dinding rahim yang menebal karena progesteron. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah adanya mukus yang melapisi dinding rahim tersebut. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi masuknya zigot yang akan ditanamkan ke dalam dinding rahim. So, ada dua hormon, teman-teman sekalian, yang berperan besar di dalam konteks ini. Yang pertama adalah progesteron yang akan menebalkan dinding rahim dan estrogen yang akan membentuk mukus, di mana dia akan memfasilitasi penanaman zigot ke dalam endometrium. Right? So that was it. Siapa yang menebalkannya? Progesteron. Atau kemudian siapa yang membentuk mukus? Estrogen. Tapi teman-teman sekalian, tentunya ada skenario lain. Pada saat misalnya sel telur tidak dibuahi oleh sperma, pada saat wanita itu tidak bertemu dengan pujaannya, atau keinginannya, tidak bertemu, maka kemudian fertilisasi tidak terjadi dan zigot tidak terbentuk. Sehingga kemudian progesteron teman-teman sekalian dinding rahim belum diperlukan. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian maka progesteron dan estrogen berkurang kadarnya. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Dia akan sampai pada titik di mana estrogen dan progesteron itu berkurang. Nah, teman-teman, berkurangnya estrogen dan progesteron adalah peristiwa pada saat menstruasi. Nah, jadi ini adalah skenario yang tadi saya sampaikan dan ini adalah bagan yang menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana posisi estrogen pada saat seorang wanita tidak mengalami menstruasi. So, estrogen dan progesteronnya berkurang. Teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan besar. Siapa yang menghasilkan progesteron? Alright, dan estrogen. Teman-teman sekalian, hormon itu dimiliki oleh pria dan wanita. Dan ternyata pula teman-teman sekalian, hormon estrogen, hormon kewanitaan berasal dari testosteron dengan bantuan enzim. Tapi yang perlu diketahui saat ini adalah bahwa hormon progesteron dan estrogen dihasilkan oleh korpus luteum. Jadi pada saat tadi dia tidak menstruasi, pada saat dinding rahimnya menebal, maka korpus luteumnya secara aktif menghasilkan kedua hormon itu. Tapi karena tidak terjadi pembuahan, tidak terbentuk zigot, maka kadarnya berkurang. Pertanda bahwa korpus luteum menciut. Teman-teman, dahulunya korpus luteum itu adalah folikel. Jadi pada saat dia menciut, folikel itu mengalami penyusutan dan pada saat estrogen dan progesteron berkurang, teman-teman sekalian, ada yang diperlukan tentunya oleh tubuh wanita tersebut, yaitu folikel yang matang. Artinya apa?
agar kemudian dia matang, dia ternyata memerlukan hormon yang dihasilkan oleh pituitari. Namanya adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Jadi hormon itu ini ditujukan untuk mematangkan folikel yang di dalamnya teman-teman sekalian ada ovum. Di mana folikel ini, jika dia sudah mengeluarkan ovum, dia akan berubah menjadi korpus luteum yang tadi secara aktif menghasilkan progesteron. Itu jadi pada saat menstruasi, terjadi pematangan folikel dengan bantuan hormon bernama FSH. Tapi teman-teman sekalian, dia hanya mampu mematangkan folikel yang di dalamnya terdapat ovum atau sel telur. Lalu siapa yang kemudian mengakibatkan sel telur keluar? Jawabannya adalah luteinizing hormone. Jadi ada hormon kedua teman-teman sekalian yaitu LH. Jadi pada saat teman-teman sekalian menstruasi itu berakhir itu pertanda folikelnya telah matang. But that is not enough. Ada satu lagi hormon yang diperlukan untuk mengeluarkan ovum di dalamnya yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Jadi teman-teman sekalian, uh, luteinizing hormone itu teman-teman sekalian akan bertanggung jawab melecut, ovum yang ada di dalamnya keluar. Jadi luteinizing hormone itu bertanggung jawab mengeluarkan ovum dari folikel. Alright. Tapi teman-teman sekalian juga ada yang penting. Agar kemudian ovum itu dapat berenang dengan bebas, agar dapat bertemu dengan sperma kesayangannya di tuba Fallopi, maka dia perlu mukus. Jadi tadi poinnya, mukus dikeluarkan oleh estrogen. So, teman-teman sekalian, pada saat terjadinya ovulasi, peristiwa di mana LH mengeluarkan ovum itu, estrogen juga meningkat. Tujuannya apa? Untuk memfasilitasi pergerakan dari ovum di tuba Fallopi. And then, teman-teman sekalian, begitu dia sudah keluar, maka FSH, dan LH sudah selesai. And then they say, bro, progesteron, estrogen, kami sudah selesai, oke? Silakan lanjutkan tugas kalian, kami pulang kampung. Akhirnya, kadarnya berkurang, FSH dan LH. Lalu, teman-teman sekalian, tugasnya diambil alih dua hormon yang tadi, progesteron dan estrogen. Di mana kalau korpus luteum itu masih tetap stabil ukurannya, dan kemudian dia akan mengeluarkan progesteron yang menebalkan dinding rahim dan estrogen yang membentuk mukus, maka dia akan stabil. Lalu, jika seandainya dia gagal kembali bertemu dengan spermanya dan zigot tidak terbentuk, maka peristiwanya diulang. Jadi memang dia sedikit panjang teman-teman sekalian, but let me tell you again. Jadi siklus menstruasi itu teman-teman sekalian dimulai pada hari pertama menstruasi, di mana progesteron dan estrogen berada dalam kadar yang rendah. Karena dia dibentuk dari korpus luteum dan dia berasal dari folikel, maka yang dilakukan pertama adalah mematangkan folikel dengan bantuan FSH. Dia sudah matang, FSH sudah selesai tugasnya, tapi dia tidak cukup. Dia memerlukan hormon LH untuk mengeluarkan ovum darinya. Setelah dia selesai teman-teman sekalian, maka so ovulasi itu atau masa subur itu teman-teman sekalian, masa ovulasi itu terjadi pada saat LH dan estrogen berada pada kadar puncaknya. Beberapa jam saat itu, maka itu adalah momentum ovulasi yang paling baik. Nah, setelah itu, maka ovum keluar, dan kemudian korpus luteum mengeluarkan progesteronnya, teman-teman sekalian, menebalkan dinding rahim dan estrogen yang akan membentuk mukus. Lalu kemudian, teman-teman sekalian, ovum itu yang tadi dia keluar dari folikel dipompa keluar oleh LH, akan berenang menggunakan mukus yang dihasilkan oleh estrogen, hingga kemudian dia bertemu dengan sperma, terjadi fertilisasi, bla bla bla, and then dia akan ditanamkan ke dalam rahim. So that was, teman-teman sekalian, adalah fenomena sederhana yang perlu kita pahami dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dapat dipahami oleh pasien. So saya berikan ringkasannya teman-teman sekalian. Hipotalamus menghasilkan GRH, gonadotrophin releasing hormone atau hormon seks. Dan LH, luteinizing hormone, hormon yang memompa ovum keluar dari folikel.
Pada fase folikel kadar FSH meningkat. Ini adalah pada fase menstruasi di mana estrogen dan progesteron tidak ada. Oke, mengakibatkan folikel terus bertumbuh. Pada hari kelima sampai tujuh folikel ini akan membentuk folikel dominan yang nantinya akan pecah. Itulah kenapa durasi menstruasi itu teman-teman sekalian cenderung 5 sampai 7 hari dan melepaskan oosit. Hipotalamus, nah ini yang telah kita bicarakan. Begitu folikel dominan berkembang, estradiol meningkat, memberikan umpan negatif agar FSH dan GRH dikurangi. Teman-teman, folikel dominan terus berkembang dan mensintesa estradiol, progesteron, dan androgen atau testosteron. Ingat ya teman-teman ya, bahwa estradiol itu dihasilkan dari testosteron. Makanya seringkali kita mendapatkan adanya ketidakseimbangan antara hormon pada pria dan wanita. Sometimes pria menjadi feminin atau bahkan wanita, teman-teman sekalian, mengalami peningkatan hormon. Oke, so estradiol menghentikan laju menstruasi dari siklus sebelumnya karena ia memproduksi mukus. Sedangkan progesteron menebalkan endometrium dan FSH menghasilkan enzim aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen. So, teman-teman sekalian, pemahaman hormon ini penting dan sangat sederhana sebenarnya. Dan dengan memahami skenario yang tadi saya jelaskan di depan, kita akan dengan mudah memahami konsep apa namanya KB. You know, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi pituitari melepaskan LH yang akan mengakhiri pematangan folikel dan memompa ovum keluar menyebabkan ovulasi. Ovulasi terjadi teman-teman sekalian 24 sampai 36 jam setelah puncak estradiol dan 10 sampai 16 jam setelah puncak LH. Teman-teman, saya mohon maaf agak cepat karena waktunya cuma 50 menit, so I want you to be in the moment. Kita lanjutkan lagi. Setelah ovulasi, folikel lutein tetap menjadi korpus luteum yang akan mensentrasa androgen, progesteron, dan estrogen. Itu teman-teman ya. Teman-teman, jika kehamilan terjadi, maka ada sebuah hormon bernama HCG, Human Chorionic Gonadotrophin, di mana dia akan mencegah korpus luteum tadi mengalami regresi dan tetap menstimulasi produksi estrogen dan progesteron. Itulah kenapa teman-teman sekalian, di awal kehamilan maka HCG dapat menjadi indikator. Jadi pada saat dia diuji dan kemudian terbukti meningkat, maka itu menandakan, adanya kestabilan dari korpus luteum yang menandakan dinding endometrium mendebal dan siap dibuahi. Gitu teman-teman. Ya, so HCG, hormon yang diuji pada tes kehamilan itu adalah hormon yang mempertahankan agar korpus luteum tetap menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Jika tidak terjadi kehamilan, HCG akan berkurang. Tentunya begitu pula dengan progesteron dan estrogen. Dinding rahim kembali meluruh, menstruasi, siklus kembali diulang. Jadi saya sederhanakan teman-teman sekalian, kata kunci yang pertama adalah dinding rahim menebal karena adanya progesteron dan terjadinya mukus yang memfasilitasi zikor karena adanya estrogen. Dua hormon ini dibentuk oleh korpus luteum yang berasal dari folikel. Jika seandainya tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim meluruh, mukus juga berkurang, dengan kata lain estrogen dan progesteron berkurang. Artinya teman-teman sekalian, pada saat menstruasi dua hormon ini berada dalam keadaan yang rendah kadarnya. Lalu karena ini bukanlah kondisi yang stabil, dia akan merangsang hormon FSH. Tujuannya apa? Untuk mematangkan folikel yang nantinya akan mengeluarkan progesteron dan estrogen. Jadi, begitu folikel matang teman-teman sekalian, FSH hampir selesai kerjanya. And then tubuh akan merangsang keluarnya LH untuk memompa ovum itu dari folikel. Lalu folikel keluar, ovum keluar dari folikel, dibantu dengan estrogen yang mengeluarkan mukus. Begitu selesai, FSH dan LH berkurang, lalu kemudian diambil oleh progesteron dan estrogen. So, teman-teman sekalian, saya akan memerlukan bagan ini jika nanti kita punya waktu untuk bicara tentang interaksi.
Tapi sejauh itu kita tinggalkan ini terlebih dahulu. Kita lanjutkan teman-teman sekalian kepada kontrasepsi. Ada beberapa kontrasepsi yang dapat digunakan teman-teman sekalian untuk mencegah kehamilan. Pertama adalah spermisida yang biasanya mengandung nonoksinol yang akan melarutkan dinding sel sperma yang tentunya mencegah masuknya ke jalan rahim di mulut rahim serviks. Obat ini memberikan perlindungan selama 24 jam. Artinya dia dengan kata lain adalah kondom wanita. Dia akan dapat memberikan perlindungan teman-teman sekalian jika dia digunakan minimal selama 6 jam, tapi tidak lebih dari 24 jam. Jadi penggunaannya adalah 6 sampai 24 jam. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah beberapa kontrasepsi yang dapat tentunya mencegah kehamilan. Pertama kondom yang kalau tadi memang tidak ada pada bagian ini, tapi dia merupakan sebuah opsi. Berikutnya ada kontrasepsi yang digunakan oleh pria, kondom. Ada beberapa brand teman-teman sekalian yang saat ini cukup populer tentunya dari brand kita. Ada juga kemudian pil KB, kita akan bicarakan ini lebih mendalam, termasuk nanti pil KB darurat yang menjadi tema kita pada hari ini. Ada KB yang kemudian diberikan secara parenteral, ada kemudian diimplan, dan kemudian IUD. Alright, bicara tadi tentang nonoksinol teman-teman sekalian, setelah penetrasi, sponge yang mengandung nonoksinol again, harus ditinggalkan selama 6 jam sebelum dilepas dan tidak boleh ditinggalkan di dalam serviks lebih dari 24 jam. Teman-teman, kontrasepsi yang digunakan dengan benar akan memberikan perlindungan hingga 99%. Tapi teman-teman sekalian, penggunaan kontrasepsi umumnya sebanyak 8% wanita tetap mengalami kehamilan. Jadi tentunya ada resiko-resiko teman-teman sekalian yang mengakibatkan hal itu terjadi. Kita lanjutkan. Kontrasepsi oral monofasik. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kontrasepsi terdapat biasanya hormon progestin saja atau gabungan antara estrogen dan progestin. Teman-teman, agar tadi kehamilan tidak terjadi, maka yang diupayakan adalah menghambat jalan sperma. Cara sederhananya, teman-teman, adalah menebalkan dinding rahim dan menebalkan dan meningkatkan produksi mukus. Memberikan progesteron dan estrogen dari luar misalnya adalah sebuah teknik yang sederhana namun sangat efektif. Menggunakan estradiol atau kemudian progestin. Teman-teman, di dalam negeri biasanya dia berisikan 28 tablet, Again, kontrasepsi oral monofasik mengandung jumlah estrogen dan progestin yang konstan selama 21 hari diikuti dengan 7 hari placebo. Apakah kemudian dia dapat lebih lama? Jawabannya yes. Sometimes, teman-teman sekalian, kontrasepsi itu dapat diberikan selama 84 hari untuk meminimalisir waktu atau durasi frekuensi, menstruasi. Jadi dapat digunakan setiap 3 bulan, selama 3 bulan, di mana menstruasi hanya terjadi selama 4 minggu. Dengan kata lain, selama 84 hari itu 77 hari lamanya mengandung hormon dan 7 harinya mengandung placebo yang memungkinkan wanita itu mengalami menstruasi. Kontrasepsi oral bifasik dan trifasik mengandung rasio estrogen dan progestin yang berubah atau berbeda selama 21 hari diikuti dengan 7 hari placebo. Teman-teman sekalian, ini adalah kontrasepsi oral, bagan kontrasepsi oral yang normal, yang biasa, di mana dia cenderung dibagi menjadi 4 minggu 28 hari, di mana 3 minggu diantaranya mengandung hormon dan 1 minggu mengandung placebo. Ini teman-teman ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara minum kontrasepsi yang benar? Kenapa kemudian dia masih tetap menyebabkan terjadinya kehamilan padahal sudah minum pil KB? That was actually a good question, teman-teman sekalian, dan perlu pemahaman yang mendalam. Cara minum kontrasepsi. Pertama, langsung minum begitu dia diberikan atau didapatkan.
Diminum sesuai dengan hitungan tablet. Jadi kalau misalnya dia dapat hari ini, terlepas itu hari apa, maka dia langsung minum sesuai dengan hitungan tabletnya itu. Tapi ada resiko teman-teman sekalian. Kalau misalnya pada hari ke-10 dia lupa minum, ini hari keberapa ya? Dona, Dona, Mama tadi hari keberapa? Well, that's actually a scenario yang terjadi di masyarakat. Bagaimana cara minum yang juga lebih mudah, teman-teman sekalian? Because dia setiap minggu dan di Indonesia kita tahu Ahad. No, Ahad adalah minggu, teman-teman sekalian. Maka memulainya di hari Minggu akan menguntungkan. Jadi, mulai hari pertamanya di hari Minggu, hari keduanya di Senin. Jika misalnya dia lupa ini hari keberapa, maka dengan menghitung harinya itu akan membantu dan meminimalisir kesalahan hitungan. So, cara kedua adalah meminumnya dimulai pada hari Minggu, teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan. Pada hari ketiga, pada cara minum ketiga, teman-teman sekalian, ialah meminumnya pada hari terjadinya menstruasi, terutama pada hari pertama hingga hari kelima. Tapi ingat, ada beberapa skenario yang perlu kita ingat dan ditekankan kepada customer dan pasien. Pil KB yang hanya mengandung satu hormon berkhasiat setelah 2 hari konsumsi. Jadi teman-teman, kalau dia hanya mengandung progestin, dia hanya akan memberikan perlindungan terhadap kehamilan pada hari ketiga. Artinya apa? Terlepas dari kapanpun dia memulainya, gunakan kondom selama 2 hari tersebut agar kemudian kehamilan tidak terjadi. Bagaimana dengan pil KB yang mengandung kombinasi hormon? Pil KB, teman-teman sekalian, yang mengandung hormon campuran langsung berkhasiat jika diminum pada hari menstruasi 1 sampai 7. Jadi kalau dia diminumnya pada hari menstruasi, maka kondom tidak diperlukan. Oke? Tapi teman-teman sekalian, jika dia mengandung pil campuran dan dia meminumnya di luar menstruasi, maka dia baru akan berkhasiat pada hari ke-8 atau setelah hari ke-7 setelah meminumnya. Maka selama 7 hari itu kondom diperlukan. Teman-teman sekalian, informasi yang juga tidak kalah penting diberikan adalah bahwa kondom biasanya terbuat dari lateks yang cenderung larut ke dalam lemak. Pada beberapa skenario, teman-teman sekalian, ada beberapa perhatian yang perlu disampaikan kepada customer or pasien. Misalnya, jika dia mengkonsumsi menggunakan obat-obatan yang terbuat dari krim, apakah misal atau yang berbahan lemak, misalnya ovula atau kemudian krim anti jamur, yang di situ teman-teman sekalian ada resiko kondomnya mengalami kebocoran karena dia terlarut dari lemak yang membawa obatan-obatan tersebut. Gitu ya. Kita lanjutkan. So, pil KB siklus perpanjangan, extended, dan regimen kombinasi berkelanjutan umumnya. Jadi teman-teman sekalian, pil KB itu dapat digunakan selama 3 bulan, tapi memang dengan sediaan khusus di mana selama 84 hari instead of 21 hari dan 7 hari terakhirnya mengandung placebo. Jadi agar tujuannya 4 siklus menstruasi selama setahun, tentunya sesekali akan membentuk gumpalan darah atau plak. So guys, ini adalah beberapa sediaan pil KB, yang di dalamnya terdapat estradiol, etinyl estradiol atau kemudian progestin sintetik. Di antaranya ada norithindrone, kemudian norgestrel dan levonorgestrel. Let me tell you again, teman-teman sekalian. Levonorgestrel adalah sebuah progestin sintetik. Gitu ya. Jadi dia teman-teman sekalian ini merupakan beberapa uh, pilihan dari pil KB yang memang formulanya digunakan juga di Indonesia. But now let's talk about kontrasepsi darurat. Tadi ingat poinnya bahwa levonorgestrel merupakan progestin sintetik. Anyway, kontrasepsi darurat teman-teman sekalian dapat mencegah 95% kehamilan jika diminum dalam 5 hari setelah melakukan hubungan intim. Ada banyak skenario teman-teman sekalian di mana kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan, tidak diinginkan. I'm sorry to say that. Apakah kemudian, kita akan bahas nanti, but
apa namanya, kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang digunakan teman-teman sekalian pasca terjadinya apa namanya, uh, sesuatu yang terjadi di gelap malam itu teman-teman sekalian. Biasanya diminum dalam 5 hari setelah melakukan hubungan intim. Dan akan lebih efektif jika digunakan lebih cepat daripada itu, yaitu 0 sampai 72 jam pasca melakukan hubungan intim. Jadi ada beberapa skenario teman-teman sekalian di mana apa namanya, eh, kehamilan itu tidak diinginkan dan kontrasepsi darurat dibutuhkan. Pertama adalah berhubungan intim tanpa alat kontrasepsi apapun, you know, apakah suka sama suka atau apapun itu alasannya. Menjadi korban pemerkosaan dan tidak sedang dalam perlindungan alat kontrasepsi apapun, baik itu pil, spiral ataupun maupun KB suntik. Khawatir ada kerusakan pada kondom seperti adanya robek, misalnya tadi menggunakan obat, obat krim atau misalnya ovula, atau dia terlepas karena menggunakan pelumas, atau kurang benar saat digunakan terbalik atau misalnya terlipat, atau kemudian bocor dan lainnya, teman-teman ya. Tidak mengkonsumsi pil KB secara teratur, atau misalnya dia telah mengkonsumsi KB tapi kemudian dia sudah apa namanya, dia tidak tahu bahwa KB-nya belum bersiap, karena tadi dengan konsep yang tadi kita pahami, telat mengeluarkan Mr. P saat melakukan senggama sehingga ejakulasi terjadi dalam Mr. V, ups, dan salah menghitung masa subur. Jadi teman-teman sekalian, kontrasepsi darurat itu terdapat, tersedia dalam beberapa bentuk. Umumnya dalam bentuk IUDs, intrauterine devices, dan pil KB kontrasepsi darurat. Regimen kontrasepsi darurat yang direkomendasikan WHO adalah ulipristal asetat, levonorgestrel atau kombinasi yang berisi etinil estradiol plus levonorgestrel. Lalu apa yang kemudian membedakannya teman-teman sekalian dengan pil KB yang tadi kita bicarakan? Well, dosage. So, teman-teman sekalian, ini merupakan bagan yang menggambarkan formula yang mengandung hormon yang dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Jadi, Selective Progesterone Receptor Modulator, 1 tablet 30 mg, yaitu ulipristal asetat yang tadi kita bahas, yang tadi dinyatakan diizinkan oleh FDA, atau yang hanya mengandung progestin, 1 tablet levonorgestrel, mengandung 1,5 mg, atau 2 tablet tapi masing-masingnya mengandung 0,75 mg apa namanya of levonorgestrel. Timing of use after hubungan intim hingga 3 hari atau 72 jam. Baik, teman-teman, kita di dalam negeri sudah menggunakan undang-undang kesehatan terbaru di mana obat itu digolongkan menjadi obat resep atau prescribed medications dan obat non-resep atau non-prescribed medications, which means teman-teman sekalian, pada akhirnya kita akan bertumpu dengan apa namanya, aturan yang sudah digunakan dan di-approve oleh WHO dan FDA. Dan dengan kata lain teman-teman sekalian, sama halnya dengan aturan yang dibebankan oleh FDA, levonorgestrel 0,7 mg 2 tablet di Indonesia juga dapat diperoleh tanpa resep dokter. Jadi, teman-teman, kita dapat memberikannya tanpa resep dokter untuk alasan-alasan yang tadi kita bahaskan. Nah, IUD merupakan alat kontrasepsi non-hormonal berupa kumparan kecil yang terbuat dari plastik dengan panjang 3 cm berbentuk T dengan tembaga dan benang yang sudah dirancang agar ukurannya sesuai dengan rahim. Tujuannya mencegah perubahan kimia pada sperma dan ovum sebelum bertemu gitu. Kontrasepsi darurat tidak akan. Nah, ini teman-teman sekalian, kontrasepsi darurat tidak akan mengganggu kehamilan yang sudah terjadi, atau dia tidak akan membahayakan embrio. So, jika kehamilan sudah terjadi, maka kontrasepsi darurat itu apa namanya, tidak lagi bermanfaat. Teman-teman, ia merupakan kontrasepsi darurat di mana ia akan menghambat pelepasan sel telur dan indungnya jika diminum sebelum ovulasi dan akan menebalkan dinding sel endometrium,
mengentalkan mukus jika diminum setelah ovulasi, sehingga sperma tidak dapat menembusnya. Ingat, estrogen bertanggung jawab menghasilkan mukus dan kemudian progesteron terutama menebalkan dinding rahim. Voila, levonorgestrel 0,7 miligram 2 tablet. Seperti yang tadi dianjurkan oleh FDA. Jadi teman-teman sekalian, this is actually one of the best. Levonorgestrel adalah salah satu jenis hormon progesteron sintetik. Obat ini termasuk dalam kelompok kontrasepsi yang sudah dipatenkan sejak 1960. Is a progesterone, teman-teman sekalian. Dia akan terikat kepada reseptornya sehingga mengurangi produksi dan pelepasan GnRH, FSH, dan LH. Teman-teman sekalian ya, di mana dia akan pertama menunda ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan motilitas sperma dan menebalkan dinding rahim. Teman-teman, levonorgestrel disebut juga sebagai pill morning, morning after pill atau pill morning after, yang merupakan pilihan utama kontrasepsi darurat yang disetujui oleh WHO untuk mencegah kehamilan. Dia juga disebut FDA untuk digunakan selama 72 jam setelah melakukan hubungan intim atau ketika penggunaan pil KB dirasa gagal karena tadi kesalahan penghitungan waktu subur. Levonorgestrel. Dan teman-teman sekalian, sebagai apoteker kita juga perlu menyiapkan ini di rumah sakit, klinik ataupun apotik. Karena terlepas dari sudut pandang adat maupun agama, seks is an everyday agenda. It happens to almost everyone. So sometimes kehamilan tidak diinginkan dan kemudian teman-teman sekalian kontrasepsi darurat adalah yang dibutuhkan. Seks, apoteker adalah yang akan pertama, kali dicari jika situasi berikut terjadi, terutama jika dia juga sudah dapat digunakan tanpa tanpa resep. Seks adalah hal yang tabu, and so is contraception. So talk about that, teman-teman sekalian. Jelaskan tentang kehamilan, menstruasi, dan kemudian kontrasepsi. Berikan pemahamannya secara mendalam dengan kemudian language yang mereka pahami. Pelecehan seksual seringkali tidak diikuti dengan penggunaan pengaman. Kegagalan penggunaan kontrasepsi seringkali terjadi dari penggunaan yang tidak benar, gitu. So we are the prime medical advisor, a hero. Jadi teman-teman sekalian, ingat lupa 3 atau lebih secara berturut-turut pil KB atau terlambat 3 hari pada minggu pertama atau terlambat dari 3 jam dari penggunaan mini pil atau lebih dari 22 jam dari pil sebelumnya. Gagal mencabut Mr. P saat berhubungan atau ejakulasi di liang vagina, gagalnya tablet spermisida atau kemudian tadi kondom wanita sebelum intercourse atau salah perhitungan masa subur. Ingat teman-teman sekalian, kita dapat memberikannya tanpa resep dokter. Yang lebih penting di dalam konteks ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada pasien. Sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, mari saya rangkum bahwa pada saat tidak terjadi kehamilan atau menstruasi, mohon maaf, pada saat tidak terjadi menstruasi, kadar progesteron dan estrogen meningkat. Progesteron akan menebalkan dinding rahim, estrogen akan kemudian membentuk mukus, Di mana teman-teman sekalian, jika terjadi menstruasi, kadar 2 hormon tadi berkurang dan dirangsang dan dia memerlukan folikel yang matang dengan menggunakan hormon FSH. But anyway, teman-teman sekalian, ada banyak skenario di mana kehamilan terjadi. Tapi kontrasepsi adalah sebuah tools yang efektif untuk mengatasinya. Dan teman-teman sekalian, jika kontrasepsi oral gagal digunakan karena alasan tertentu atau karena skenario yang tadi saya sebutkan, maka kontrasepsi darurat adalah sebuah jalan keluar. Levonorgestrel 2 tablet 0,75 miligram adalah pil KB darurat yang diizinkan oleh FDA. And for that, teman-teman sekalian, let's take a good action. Sebagai apoteker, teman-teman sekalian, untuk memberikan edukasi yang mendalam. And for that, mungkin saya sudahi dulu presentasinya. Pantunnya sudah di depan, saya tidak gunakan lagi karena terlalu
jenaka. But anyway, I'm Matt, your personal pharmacist. Terima kasih teman-teman sekalian dan apoteker